Shalom saudara. Halo. Selamat sore. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita hadir di hadirat-Nya. Kita mau menyembah Tuhan. Karena hanya padanya kita bisa berlindung dalam hadirat-Nya. Mari kita puji Tuhan. Kita nyanyikan Bapa, Ku datang menyembah-Mu di sini. Halo.
inilah seharusnya nyata di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami tidak perlu takut karena Engkau menyertai di dalam kehidupan kami. Kami tidak perlu cemas karena Engkau menyediakan penghibur di dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami lemah pun, Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Walaupun di masa pandemi saat ini yang membuat banyak orang takut, membuat banyak orang khawatir, membuat banyak orang cemas, namun biarlah tidak demikian di dalam kehidupan kami. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, karena Engkau adalah Allah Immanuel yang menyertai di dalam kehidupan kami. Kami percaya akan perlindungan Tuhan. Kami percaya akan penyertaan Tuhan yang akan membalau setiap hal yang membuat kami cemas, membuat kami khawatir, karena Engkau adalah Allah yang bertanggung jawab di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat-Mu lewat ibadah pada sore hari ini yang akan dilengkapi dengan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu yang masih Engkau sediakan di dalam kehidupan kami. Berkatilah ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya lewat hamba-hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri saat ini untuk menyatakan berkat-Mu, baik lewat leader, singer, pemain musik, petugas RCD, pelayan-pelayan perjamuan kudus, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Demikian pula operator penayangan ini. Tuhan Engkau memberkati mereka semuanya. Tuhan mengurapi dan pelayanannya boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Segala pekerjaan kuasa kegelapan yang kini mencoba mengganggu jalannya ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat-Mu untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa-kuasa yang bukan dari Allah, dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati kami, menguasai pikiran kami, sehingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan berkati tiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami. Kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Mari saudara, kita memuji Tuhan kembali, karena hanya Tuhanlah sumber pengharapan kehidupan kita. Karena salib Tuhan yang telah membuat kita hidup, karena salibnya membuat kita menang. Mari kita menyanyi satu pujian, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hallelujah.
kita, pikiran kita, jiwa kita. Mari kita sambut dengan pujian, selamanya Kau Tuhanku, bahwa Tuhanlah yang terutama di kehidupan kita. Haleluya. Dalam anugerah, dalam anugerah.
Kami bersyukur pada sore hari ini kalau kami boleh memuji, memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Dan biarlah setiap persembahan kami, pujian kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami siapkan hati kami untuk menyambut akan kebenaran firman-Mu yang menyatakan dalam kehidupan kami pada sore hari ini, yang akan membentuk kami, yang akan mengoreksi dalam kehidupan kami supaya hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan menolong kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun sidang jemaat-Mu yang mendengar akan pemberitaan firman-Mu. Kami boleh diberkati oleh Tuhan dan sekaligus memberikan kemampuan kepada kami, tidak sebatas memahami dan mengerti, tetapi kami boleh melakukan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, pada sore hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah yang dilengkapi dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kiranya damai sejahtera, sukacita dari Tuhan selalu boleh dinyatakan di dalam kehidupan kita. Ya, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kekhawatiran saat ini, yang mana ya banyak orang-orang yang terpapar COVID-19, bahkan tidak sedikit mereka yang meninggal, dan membuat banyak orang mengalami kekhawatiran, banyak orang mengalami ketakutan. Nah, untuk itu bagi kita yang percaya kepada Tuhan, marilah kita semakin menyerahkan hidup ini ke dalam tangan kuasa daripada Tuhan, karena hidup kita itu ditentukan oleh Tuhan. Dan biarlah tangan kuasanya tetap melindungi, menyertai di dalam kehidupan kita. Dan firman-Nya terus membentuk hidup kita, karena rancangan Tuhan membuat kita orang yang percaya kepada Tuhan memiliki satu kehidupan yang sama seperti Dia. Nah, untuk itu mari kembali kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-22. 1 Petrus pasal 2 ayat 22. Demikian firman Tuhan, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Kalau ayat 21 di sana Tuhan meninggalkan teladan dalam kehidupan kita supaya kita tidak berbuat dosa. Kapan manusia itu berbuat dosa? Ketika mereka menghadapi ujian. Kapan mereka berbuat dosa? Ketika mereka menghadapi pencobaan. Tetapi tidak demikian pribadi Tuhan yang sudah kita pelajari. Ketika Dia diuji, walaupun dalam wujud manusia, ketika Dia lapar, iblis datang supaya batu dijadikan roti. Sampai ujian yang ketiga, Tuhan selalu mendapatkan kemenangan dan Dia tidak jatuh ke dalam dosa. Ini bedanya kemanusiaan kita dengan kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus. Memang Dia menjadi manusia sejati atau manusia 100%. Yang membedakan adalah Dia tidak pernah berbuat dosa. Dan ayat selanjutnya di sana dikatakan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ya, kita menjadi anak-anak Tuhan harus memiliki cara hidup yang berbeda dengan yang lain. Tipu itu sama dengan berdusta. Berdusta itu sama dengan berbohong. Itu sama artinya. Jadi itu tidak ada dalam pribadi Tuhan, dalam
Dan ini pun juga ditinggalkan teladan ini dalam kehidupan kita, di mana kita juga harus meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan. Dan kita harus memahami, kita harus mengerti akan kebenaran ini, di mana anak Tuhan itu tidak hanya dituntut tidak berzina, dituntut tidak hanya mencuri, dituntut tidak hanya membunuh, tetapi sampai tidak ada dusta dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Seringkali masalah dusta ini kita remehkan. Wah, itu biasa. Orang berbohong, orang menipu, itu biasa. Itu dosa kecil. Ya, banyak orang mempunyai pemahaman yang seperti ini. Nah, sebabnya mereka tidak takut untuk melakukan perbuatan seperti ini. Menipu sana, menipu sini, berbohong sana, berbohong sini. Yang namanya menipu itu pasti punya rencana yang tidak baik. Menipu itu adalah orang yang merugikan orang lain, dan mereka ingin menikmati keuntungan dari orang yang dirugikan. Ya, kalau itu pedagang, kalau kita menjadi anak Tuhan, ya berdaganglah yang jujur. Kalau barangnya itu tidak baik, ya katakan barang itu tidak baik. Kalau barang itu baik, katakan barang itu baik. Jangan hanya untuk mencari keuntungan sehingga kita bisa menipu orang, kita bisa berbohong hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Itu kalau pedagang. Ya, kalau kita sebagai masyarakat biasa, mungkin dalam keluarga, jangan ada dusta itu dalam kehidupan kita. Mungkin suami istri yang dianggap biasa masalah dusta itu. Itu bagi orang lain biasa, tetapi bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengenal akan kebenaran, itu bukan barang biasa. Kalau itu masih ada dalam kehidupan kita, ini harus kita perbaiki. Ya. Sebelum Tuhan memanggil dalam kehidupan kita. Karena ini adalah bagian yang harus kita lakukan, karena Tuhan meninggalkan teladan ini dalam kehidupan kita. Ya, siapapun kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan, jangan ada dusta, jangan ada kebohongan, jangan ada tipuan dalam kehidupan kita. Kalau kita jadi karyawan, jadilah karyawan yang jujur. Ya, di dalam Yakobus pasal yang kedua, orang yang sempurna itu adalah orang yang tidak bersalah dalam perkataannya. Yakobus pasal yang kedua, Yakobus pasal yang ketiga ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Itu sebabnya Tuhan itu walaupun dalam kemanusiaan disebut sempurna, karena tidak ada dusta, tidak ada tipu di dalam kehidupannya. Dan surat Yakobus ini menyatakan kalau kita tidak bersalah dalam perkataan kita, kita menjadi orang yang sempurna. Kita itu banyak kesalahan, kita banyak kekeliruan, kita banyak perbuatan dosa yang kita kerjakan, termasuk dalam perkataan kita. Tuntutan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi orang yang sempurna. Tidak hanya menjadi orang yang baik, tapi sampai kepada kesempurnaan. Dan orang yang sempurna menurut Yakobus ini adalah
lagi dosa, jangan ada tipu daya dalam kehidupan kita hanya untuk kepentingan kita sendiri. Dan siapa yang pertama kali berbuat dosa ini? Pertama kali yang berbuat dosa, pertama kali yang mempunyai tipu daya atau kebohongan atau ketidakjujuran itu adalah iblis. Dalam Kejadian pasal yang ketiga di sana dikatakan Allah berfirman kepada Adam, semua buah yang ada di dalam taman ini boleh kau makan, tetapi satu saja yang tidak boleh kau makan, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau kamu makannya, maka kamu akan mati. Jelas firman itu disampaikan Tuhan demikian. Tetapi iblis tidak mengatakan seperti itu. Ya, ketika iblis itu datang kepada Hawa, mungkin Hawa ini hanya mendengar dari Adam samar-samar tidak jelas. Lalu iblis mengatakan, "Nggak apa-apa, boleh kamu makan buah-buah pengetahuan baik dan jahat ini, kamu tidak akan mati. Justru kamu akan menjadi sama seperti Allah." Iblis mulai melintir kebenaran itu. Dia berdosa, dia berbohong. Itu pertama kali. Dosa itu masuk. Yang pertama dalam kehidupan iblis. Firman Tuhan jelas mengatakan kalau kamu makan kamu akan mati. Tetapi iblis mengatakan enggak, kamu akan menjadi seperti Allah, berbohong. Ketika Hawa itu makan buah itu, enggak sama seperti Allah, tetapi justru mengalami kematian. Padahal Tuhan tidak pernah merancangkan kematian dalam kehidupan manusia. Tuhan menginginkan manusia itu hidup dalam kesempurnaan bersama dengan Tuhan. Ya, oleh karena suara iblis itu yang lebih didengarkan, yang lebih bisa diterima dalam hidupnya, dan menolak akan perkataan Tuhan, menolak kebenaran, yang akan mengalami kematian. Dan rupanya Hawa juga menyebarluaskan perkataan dosa ini kepada suaminya. Mungkin saja Hawa ini mengatakan kalau kita makan buah ini kita tidak akan mati, sama seperti Allah. Sampai suaminya pun tertarik. Ya, sebenarnya Adam itu yang harus tegas. Kalau Alkitab itu mengatakan tidak, kalau firman Tuhan mengatakan tidak, suami itu ya seharusnya yang harus tegas. Tidak. Tetapi Adam pun juga teracuni apa yang disampaikan oleh Hawa istrinya. Dia menerimanya dan dia makan. Setelah itu kebenaran firman Tuhan itu nyata. Ketika dia makan, dia akan mengalami kematian. Nah, sebabnya bagi kehidupan kita, ya mari kita lebih tajam untuk mendengarkan suara kebenaran ini, mendengarkan suara firman daripada suara kegelapan yang akan menyeret kehidupan kita ke dalam kebinasaan. Dan dosa-dosa ini terus berkembang. Setelah dimulai dari iblis, dari Hawa, dari Adam, ya kepada anaknya, yaitu Kain. Kain ketika ditanya oleh Tuhan, di manakah Habil adikmu? Apa jawabnya? Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adik? Loh, dia baru membunuh. Ketika ditanya
ditanya oleh Tuhan, dia mengatakan tidak tahu. Jelas-jelas dia mau bunuh adiknya. Dia mulai berbohong. Dia mulai tidak jujur terhadap Tuhan. Itu mengalir darah. Dimulai dari iblis pada suami istri Adam Hawa kepada anaknya Kain. Ya kita sebagai orang tua ya kita belajar hidup dalam kejujuran. Jangan kita melakukan dusta sehingga apa yang kita lakukan itu nanti juga dilakukan oleh anak-anak kita. Termasuk Adam dan Hawa. Kain pun mulai berdosa. Ya mungkin juga berdosa dengan orang tuanya. Kepada Tuhan saja dia tidak tahu. Pasti Adam dan Hawa tidak mungkin tidak bertanya. Dia tahu keluar berdua, pulang sendirian. Pasti bertanya. Walaupun tidak dicatat di dalam Alkitab. Tetapi saya yakin mana ada orang tua ketika anaknya ini bersamaan keluar terus pulang satu tidak bertanya, tidak mungkin. Kalau dia itu berani berdusta dengan Tuhan, dia pun juga berdusta dengan orang tuanya. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Jadi dusta itu terus menjalar, merasuk dalam jiwa manusia. Kita mengenal tokoh, yaitu Bapak Abraham. Apakah Bapak Abraham itu tidak berdosa? Berdosa. Ketika terjadi kelaparan di Kanaan, maka Bapak Abraham ini pergi ke Mesir. Pergi ke Mesir. Karena Sarah itu disebutkan dalam Alkitab parasnya itu sangat cantik. Dan dia takut kepada orang-orang Mesir. Kalau Sarah ini diakui sebagai istrinya, jangan-jangan saya nanti dibunuh. Dia ingin menyelamatkan dirinya. Dan dia dengan mengatakan bahwa Sarah istrinya itu adalah adiknya. Untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan mengorbankan istrinya. Dia berbohong kepada Firaun. Ketika dia datang ke Mesir, punggawa-punggawa Firaun itu sangat tertarik ya, dengan keelokan, dengan kecantikan daripada Sarah ini. Dan berita itu disampaikan oleh Firaun, rajanya, dan diundang di istana. Firaun pun juga tertarik kepada Sarah ini. Setelah ditanya, Abraham tidak mengakui bahwa dia istrinya karena takut. Karena takut dia mengakui bahwa dia adiknya. Lalu Abraham banyak hadiah, banyak menerima hadiah dari Firaun. Kalau kita baca itu di dalam Kejadian pasal yang ke-12, diberi kambing, diberi domba, mendapatkan keuntungan pribadi, tetapi dia tidak memikirkan istri, tidak memikirkan nasib istrinya. Yang penting dia selamat, yang penting dia mendapatkan keuntungan. Lalu Tuhan yang berbicara kepada Firaun. Jadi malam itu Firaun mimpi, dan Tuhan berbicara lewat mimpi dari Firaun bahwa Sarah itu adalah istri daripada Allah. Allah ingin menyelamatkan. Ya. Tuhan ingin menyatukan kembali antara Sarah dengan Abraham ini. Ya. Jangan sampai kita berdosa, ya, mengorbankan istri kita, mengorbankan suami kita demi keuntungan diri sendiri, demi keselamatan kita sendiri. Dan apa yang
dilakukan oleh Abraham, loh itu juga menurun kepada siapa? Kepada Ishak anaknya. Ya, ketika juga sama mengalami hal yang sama. Ketika di mana Ishak itu berada, di sana terjadi kelaparan. Ya. Terjadi kelaparan, dia hijrah ke daerah Gerar, orang Filistin. Rajanya yang bernama Abimelek. Ya sama. Ribka itu adalah sosok yang menarik, sosok yang cantik, sosok yang molek. Ya, di pemandangan Raja Filistin yang bernama Abimelek ini, Abimelek pun juga tertarik dengan kecantikannya. Lalu ketika Ishak ditanya, dia mengakui bahwa Ribka itu bukan istrinya tetapi saudaranya. Karena bahkan takut kalau nanti dia dibunuh, Ribka diambil. Dan saat itu Tuhan pun juga berbicara kepada Abimelek. Lalu Abimelek menyadari, dia tahu bahwa Ribka itu adalah istri ya, dari pada Ishak. Lalu dikembalikan. Dari Ishak turun lagi kepada anaknya yang bernama Yakub. Ketika berebutan hak kesulungan, bukan hak kesulungan yang jadi persoalan di sini, yaitu ketika Yakub itu ditanya oleh Ishak aktaknya, ketika Ishak akan menurunkan berkat, kan ditanya sebelumnya, apakah engkau anakku Esau? Tetapi jawabnya Ishak, ya, saya adalah Esau, anak bapak. Jadi bukan masalah hak kesulungannya, tetapi di sana lain Yakub itu menipu. Kalau masalah hak kesulungan ini sebenarnya Esau tidak menipu, karena sudah tukar guling dengan Esau. Ketika Esau mengalami kelaparan, dia jual hak kesulungannya kepada Yakub dengan semangkok kacang merah. Dalam masalah ini sebenarnya Yakub tidak menipu, tetapi kenapa artinya Yakub ini katanya menipu? Ya menipunya itu di sini ketika ditanya oleh Yakub, ditanya oleh Ishak, Yakub ini menjawab bahwa dia adalah Esau, anaknya yang sulung. Jadi kalau kita mempelajari dari dosa-dosa itu terus mengalir, nah itu sebabnya harus di-stop dalam kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus. Ini sangat luar biasa. Ini sangat luar biasa. Nah itu sebabnya di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 44, bahwa iblis itu adalah bapa segala dosa. Ya. Karena memang dosa itu dimulai, diawali dari iblis. Dalam Yohanes dijelaskan malah di sana bahwa iblis itu adalah bapa segala dosa. Nah tentunya kita tidak mau disebut anak-anak iblis. Kita ini adalah anak Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah. Diadopsi, diangkat menjadi anak-anak Allah. Sebutan kita ini luar biasa. Jadi anak Allah, menjadi anak Tuhan. Tapi seharusnya perbuatan kita harus seperti Bapa kita. Biarlah kita ini menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh dapat menampilkan pribadi Tuhan dalam kehidupan kita.
salah satunya tidak ada dosa. Ini memang gak gagal. Sebabnya Yakobus tadi mengatakan bahwa orang itu tidak bersalah dalam perkataannya, maka orang itu sempurna. Ini dosa yang mudah kita lakukan. Seringkali kita terpeleset dalam dosa ini. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dalam Injil Matius pasal 5 ayat 37. Ya, kita baca ini Matius di Matius pasalnya 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan supaya kalau ya katakan ya, kalau enggak ya enggak. Artinya kita diajar kejujuran dalam hidup kita. Tidak ada dusta, tidak ada tipu daya dalam kehidupan kita. Ya. Memang kalau Tuhan itu menciptakan mulut kita yang kecil ini unik. Ya. Mulut kita ini satu anggota tubuh yang unik yang diciptakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tentunya tujuan Tuhan menciptakan ini supaya kita bisa memuliakan Tuhan, kita bisa mengagungkan Tuhan, kita bisa menyembah kepada Tuhan, kita bisa bermazmur bagi kemuliaan Tuhan, kita bisa menyatakan kebenaran kepada orang lain. Tetapi seringkali kan tidak. Ya, sekali Tebo memuji kalau di gereja, nanti pulang mencaci maki. Nanti pulang dari gereja mengutuki orang. Nanti pulang dari gereja menjelekkan orang. Ya, inilah keadaan kehidupan kita yang harus terus diperbarui dalam hidup kita. Jadi kalau iya ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Tuhan mengajarkan kita kejujuran dalam hidup kita. Sama seperti Tuhan yang tidak ada tipu di dalam mulutnya. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pendosa itu sama dengan orang yang melawan kebenaran. Kelihatannya sepele, kelihatannya dari dusta. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa pendusta itu adalah orang yang melawan kebenaran. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Allah, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran, dengan kata lain melawan kebenaran. Ya. Jadi orang yang mengenal Allah itu adalah orang yang menurut akan firman Tuhan. Sekarang sejauh mana ketaatan kita, sejauh mana penurutan kita akan firman Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau kita mengatakan kita mengenal Allah, itu hukumnya wajib melakukan segala perintahnya. Barang siapa yang berkata mengenal Dia tetapi tidak menuruti perintahnya, dia adalah pendusta dan
Dengan kata lain, dia adalah orang yang melawan kebenaran. Walaupun dia mengatakan mengenal Allah, berarti dia itu adalah pendusta. Karena orang yang mengenal Allah adalah orang yang taat. Orang yang mengenal Allah adalah orang yang menuruti segala perintah. Kalau orang itu melawan kebenaran itu adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus sendiri. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Ya, jadi orang yang berdosa itu sama dengan melawan Tuhan. Ya, coba kalau kita mengajari anak-anak kita, mendidik anak-anak kita melawan, nggak mau melakukan, nggak mau taat dengan apa yang kita ajarkan, itu kan berarti melawan. Melawan itu adalah orang yang juga tidak menghormati, tidak menghargai. Kalau anak yang sama saja, kalau dia melawan dan menghargai, tidak menghormati orang tuanya. Sama seperti kita, kalau kita tidak taat, berarti kita tidak bisa menghormati Tuhan, tidak bisa menghargai Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita sama dengan orang-orang yang melawan kebenaran. Itu sangat mengerikan. Nampaknya sepele, hanya berdosa, ternyata melawan kebenaran. Melawan kebenaran adalah orang yang sama melawan Tuhan. Coba kita bisa membayangkan kalau Tuhan kita lawan, habislah hidup kita. Ya, lebih meningkat lagi. Tidak hanya melawan Tuhan, orang yang berdosa, tetapi dia itu juga adalah antikris. Satu yang keduanya, tetapi ayat 21. Ayat 21 dan ayat 22. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada Tuhan yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangka bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikristus, yaitu dia yang menyangka baik Bapa maupun Anak. Jadi pendusta itu yang pertama tadi adalah orang yang melawan kebenaran. Kebenaran itu adalah pribadi Kristus, artinya melawan Kristus. Bahkan lebih daripada itu, bapaknya menyatakan siapakah pendusta itu? Pendusta itu adalah antikristus. Kelihatannya kita menjadi anak-anak Tuhan. Jadi pengudusan kehidupan kita itu sampai seperti ini. Jadi menjadi orang Kristen tidak hanya pokoknya ke gereja. Berita-berita seperti ini kan jarang kita dengarkan. Apalagi dalam situasi yang sulit seperti ini. Mungkin jemaat perlu kekuatan, jemaat perlu penghiburan. Oke. Tetapi jangan sampai mengabaikan akan kebenaran ini yang harus merasuk dalam jiwa kita. Kita mungkin iman kita kuat, pengharapan kita teguh, tetapi kalau hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, waduh, ini membawa kepada kebinasaan. Coba kalau disebut antikris, kan tidak mungkin ada bagian di dalam kerajaan Allah. Padahal Tuhan
supaya kita menjadi sama seperti Kristus, sempurna dan mulia adanya, tidak ada cacat dan celah. Dan biarlah itu Tuhan mendapati kehidupan kita ketika Dia datang kembali yang kedua kali nanti, mendapati kehidupan kita ini kehidupan yang sudah tidak ada cacat dan celah, menjadi pribadi yang sempurna sesuai yang diharapkan oleh Tuhan. Seharusnya ini yang menjadi konsep kehidupan kita, menjadi konsep kekristenan kita. Nah, ini sebabnya kita harus mempersiapkan diri dengan baik saat ini untuk terus dikerjakan, dibentuk oleh firman Tuhan. Walaupun mungkin firman Tuhan itu keras, tetapi punya tujuan yang mulia dalam kehidupan kita, supaya kita tidak masuk dalam kebinasaan, tetapi kita boleh bersama dengan Tuhan, boleh menikmati kemuliaan sampai Dia rela mati di atas kayu salib. Tujuannya satu, membalikan rancangan Allah semula, di mana manusia itu kembali bisa bersama-sama dengan penciptanya yang agung dalam kemuliaan. Ya, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa membedahi rancangan Tuhan yang agung. Kebenaran firman Tuhan malam hari ini, supaya tidak ada dosa dalam kehidupan kita, sama seperti Kristus yang tidak ada dosa di dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Lewat pengorbanannya di atas kayu salib kita diselamatkan. Hidup kita diperbarui oleh Tuhan, supaya kita bisa menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan. Betapa besar kasih-Mu padaku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang benar. Haleluya. Betapa besar kasih.
kehidupan kami lewat pemberitaan firman-Mu pada saat malam hari ini, menghadapi setiap kehidupan kami, anak-anak yang percaya kepada Tuhan, memiliki satu kehidupan yang tidak ada dusta dalam hidupnya. Dan seringkali ini yang kami kerjakan, seringkali ini yang kami lakukan, ya Tuhan. Kami tidak memahami akan kebenaran-Mu. Ketika orang tidak hidup dalam kejujuran, hidup dalam kebohongan, hidup dalam tipu daya, berarti kami adalah orang-orang yang melawan kebenaran. Bahkan kami sama dengan antikristus. Untuk itu mari Tuhan, yang menyatakan kemurahan-Mu, kami mengampun atas segala dosa, kesalahan, kekurangan kami. Tuhan, sucikan hidup kami. Haleluya. Dan Engkau terus mengerjakan hidup kami, supaya hidup kami sama seperti apa yang Kau ingini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, secara khusus saat ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang Kau sediakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah persekutuan ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pelayan-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menguduskan kehidupannya, mengurapinya, sehingga pelayanannya boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu. Demikian pula roti dan anggur yang sudah tersedia ini, Tuhan turunkan berkat-Mu di dalamnya, sehingga kami tidak melihat roti dan anggur secara jasmani. Ini adalah bejat-bejat tubuh-Mu, ini adalah curahan darah-Mu, sebagai wujud cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ketika Engkau mati di atas kayu salib, itu adalah jalan keselamatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang semua untuk berdiri. Mari kita siapkan lebih dahulu alurnya. Ya mungkin ada yang sulit supaya kita dapat menikmati dalam kebersamaan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kalau semua sudah, mari kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita hormati, kita junjung tinggi, kita muliakan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Hanya karena olehnya kita boleh diselamatkan. Untuk itu dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Buatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah anggur yang digunakan adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, lewat pengorbanannya yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Malam hari ini kita diingatkan kembali akan kebesaran kasih-Nya yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu besar kasih-Mu yang dinyatakan di dalam kehidupan kami. Baik lewat pemberitaan firman-Mu malam hari ini yang boleh memperbarui pandangan kehidupan kami. Dan tubuh dan darah-Mu kami percaya yang akan memberikan kekuatan di dalam hidup kami dalam menjalani hari
Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita yang masih kita lakukan di rumah, baik minggu yang akan datang kita masih ibadah online. Nah, sebabnya mari kita kerjakan ibadah kita walaupun di rumah, kita kerjakan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Minggu kemarin ada persembahan tatanya untuk bangunan tambahan Rp200.000. Ya, terima kasih untuk saudara yang memberikan persembahan ini. Nanti kita akan doakan ya untuk Ibu Mariati, untuk saudari Dini, maupun untuk Bapak Sutrisno ya, yang saat ini dalam keadaan tubuh yang kurang sehat. Terus kita doakan supaya Tuhan boleh berkarya. Ya, tidak ada pertanyaan lain. Saya undang semua teman berdiri. Mari kita akhiri pada kita malam hari ini dengan pujian mulialah nama-Mu. Kemuliaan kehormatan hanya kami persembahkan kepada Tuhan karena Engkau yang layak untuk menerimanya. Bersyukur malam hari ini untuk berkat-Mu yang sudah menyatakan lewat ibadah ini, mulai dari awal hingga selesainya. Sebelum kami tinggalkan tempat ini ya Tuhan, kami tetap berdoa untuk kesehatan Ibu Gembala. Kami berdoa untuk Ibu Mariati, kami serahkan untuk saudara Dini, demikian pula Bapak Sutrisno, maupun saudara-saudara kami yang lain yang saat ini terganggu kondisi kesehatannya. Kami mohon kemurahan Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Mari Tuhan ulurkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa benar Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Kelanjutan pembangunan tempat parkir dalam tanah kami serahkan. Tuhan buka jalan, menggerakkan orang-orang yang terdebat untuk pelayanan ini, sehingga pembangunan ini dapat dilanjutkan kembali. Kami menyerahkan hamba-hamba yang sudah melayani pekerjaan malam ini. Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Kami menyerahkan ibu-ibu yang menanti kelahiran putranya. Kami serahkan untuk Ibu Dewi, untuk Ibu Dini, untuk Ibu Yayu, untuk Ibu Rina. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka. Berkati dengan kekuatan dan kesehatan, baik ibu maupun janin yang ada di dalam kandungannya, hingga waktu yang ditetapkan oleh Tuhan melahirkan dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kami serahkan lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintahan yang ada di daerah, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Kami menyerahkan upaya pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19 dengan menurunkan vaksin, demikian pula menghimbau masyarakat memperhatikan protokol kesehatannya dalam melakukan segala aktivitasnya, supaya ada kerjasama yang baik, dan kami percaya negeri ini segera bebas dari pengaruh COVID-19. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu,
Ya Tuhan, kiranya Tuhan Kau menjaga, melindungi, menyertai, menuntun dan membimbing mereka, supaya tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran dimanapun mereka berada. Taruhkan hati yang setia dan mengasihi kepada Tuhan. Rumah tangga, keluarga, keimanan jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Dalam usaha pekerjaan, tugas datang jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup di dalam kekurangan. Kami menyerahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari perguruan perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi baik dalam akademisnya maupun non-akademisnya. Jadikan berkat dalam pergaulannya. Bagi sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang buka hidup saudara dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur yang